Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mereview materi yang daripada mata kuliah yang saya pelajari, yaitu psikologi kepribadian Islam. Jadi di sini kita akan ngebahas apa garis besar dari mata kuliah ini. Itu saja. Yang pertama, psikologi kepribadian Islam. Kita sudah ketahui bersama, mungkin udah banyak yang tahu juga apa itu psikologi. Psikologi itu kan berasal dari dua unsur kata, yaitu psikos dan logos ya. Psikos itu artinya jiwa atau tingkah laku manusia semacam itu, dan logos itu artinya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang artinya psikologi ini merupakan sebuah kajian yang berkenaan pada karakter bagaimana seseorang bersosialisasi antara seseorang dengan orang yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian daripada psikologi kepribadian Islam, apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Nah, perbedaan yang terlihat secara umum atau secara terang itu terdapat pada unsur spiritual yang dikaji. Jadi dalam psikologi itu lebih mengarah pada pengkajian yang didasarkan oleh hasil daripada otak dan fisik daripada manusia itu sendiri, melainkan jika kita melihat di dalam psikologi kepribadian Islam, maka kita juga menekankan aspek spiritual atau sesuatu hal yang bersumber dari dalam dan lebih dalam daripada hanya sekedar akal saja, seperti itu. Kemudian integrasi dari akidah. Nah, psikologi kepribadian Islam itu menekankan akidah yang dianutnya. Maka dari itu artinya psikologi tidak hanya dibahas sebagai suatu kajian yang amat sangat fundamental saja, akan tetapi di sini perlu adanya integrasi antara akidah yang dianut oleh ajaran agama Islam, seperti itu. Kemudian jika di dalam psikologi biasa, maka manusia itu akan selalu dijelaskan terkait bagaimana kondisi pikirannya dan bagaimana kondisi fisiknya, sehingga kedua hal tersebut atau kedua unsur tersebut bisa menjadi sesuatu yang berdampak pada psikologisnya, seperti itu. Akan tetapi dalam kaca ranah psikologi kepribadian Islam itu terdapat 3 unsur selain 2 unsur yang dibahas oleh psikologi, yaitu akal sebagai kognitif kita, kemudian jasmani kita tentunya, kemudian ada yang namanya qalb atau hati kita. Nah, ketiga hal ini merupakan suatu komponen penting yang dibahas dalam literatur kajian daripada psikologi Islam yang perlu dijaga dan di manajemen dengan baik. Untuk apa memanajemen 3 hal ini? Tentunya ketiga hal ini ditujukan untuk mencapai suatu kondisi, yaitu namanya nafsul mutmainnah atau insan kamil, yang artinya insan kamil itu atau nafsul mutmainnah merupakan suatu kondisi ideal daripada psikologi seorang umat muslim. Dan pola ukurnya atau goalsnya itu kita akan merujuk pada akhlak-akhlak yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan sebuah konsep yang perlu kita jaga dan bersifat long life learning, yang artinya perlu adanya usaha, perlu adanya pembelajaran dalam jangka panjang, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan mungkin itu saja sekilas dari bagaimana materi dari psikologi kepribadian Islam. Tentunya kita tidak dapat membahas lebih lanjut karena tentunya kajian atau keilmuan ini masih banyak dan perlu digali.